ini adalah iPad 9, tablet termurah dan paling laku dari Apple. Kenapa bisa paling laku? Apa karena fitur yang ditawarkan atau harganya yang relatif terjangkau? Ya, semuanya akan kita bahas di video ini. Oke, seperti yang kita tahu, iPad 9 ini menggantikan iPad 8 yang pernah saya review di video ini. Nah, di video itu, saya sudah membahas secara detail tentang kegunaan dari iPad dan ketidakmampuannya dalam menggantikan sebuah laptop. Sehingga di video kali ini, saya ingin membahas apa aja sih yang sama dan meninjau kembali apakah iPad 9 ini mampu menggantikan laptop kalian. Kita mulai dari yang sama dulu. Secara fisik, tidak ada satupun yang berubah antara iPad 9 dengan iPad 8. Kedua iPad ini sama-sama memakai bahan aluminium di bagian belakangnya, lengkap dengan logo Apple-nya. Kalau kita ke atas sedikit, kita akan menemukan kamera 8 megapiksel yang kualitasnya oke aja. Ya, cukup lah buat scan-scan dokumen. Perlu diingat, modul kamera di iPad 9 ini sama persis dengan modul kamera yang ada di iPad 5. Jadi ya gitu deh. Kalau kita ke bagian atas, di sini terdapat headphone jack. Perlu diingat, iPad 9 ini merupakan tablet terakhir dari Apple yang masih memiliki headphone jack. Nah, di bagian bawah ini terdapat satu buah Lightning port. Perlu diingat, port Lightning ini speednya cuma USB 2 aja, jadi sangat lambat ya. Dan di samping kiri dan kanan Lightning port ini terdapat dua buah speaker. Sebenarnya sih suara dari speaker ini cukup keras dan relatif bagus ya. Sayangnya karena speakernya cuma ada di bawah, kita tidak bisa mendapatkan efek stereo. Sehingga kalau kita demen main game atau konsumsi media, experience-nya itu nggak se-immersive iPad Air atau bahkan iPad mini yang speakernya itu ada di atas dan di bawah. Oke, kalau kita putar ke depan, kita akan disambut dengan home button dengan fingerprint scanner. Dan sayangnya lagi, fingerprint scanner ini merupakan generasi pertama dari iPhone 5s, di mana kecepatannya itu sangat lambat. Kalau di Gen 2 kita cukup sentuh dikit aja dia udah unlock. Kalau di iPad 9 ini kita harus parkir jari kita, baru dia ke unlock. Dan ini benar-benar kerasa ya. Apalagi kalau kita sambil jalan, iPad 9 ini bakal susah banget untuk di-unlock melalui sidik jarinya. Oh iya, iPad 9 ini juga masih memiliki smart connector di bagian samping ini supaya kita bisa menghubungkan keyboard resmi dari Apple yang harganya udah sepertiga dari iPad-nya itu sendiri. Tapi tenang, kalian tetap bisa memakai mouse dan keyboard Bluetooth biasa atau kalian juga bisa membeli adapter Lightning ini dan mencolok keyboard USB. Oh iya, iPad 9 ini juga mendukung Apple Pencil generasi pertama yang dicasnya itu seperti ini. Tapi tenang aja, walau dia cuma support generasi pertama, tapi dengan generasi pertama ini, kalian sudah bisa menikmati semua fitur yang ditawarkan oleh Apple Pencil. Seperti fitur Scribble di mana kalian bisa menulis langsung dengan Apple Pencil kalian, atau mengambil catatan cepat, anotasi PDF, manipulasi screenshot, atau menggambar. Lanjut ke bagian display. iPad 9 ini masih memiliki layar berukuran 10,2 inci yang masih belum dilaminasi. Sehingga kita bisa melihat adanya celah antara kaca dengan LCD-nya itu sendiri. Berbeda dengan saudara-saudara lainnya yang antara kaca dengan layarnya itu udah jadi satu. Sebenarnya sih kalau kita pakai sehari-hari nggak gitu kerasa ya perbedaan antara layar yang menyatu dan terpisah ini. Apalagi kalau kita pakainya cuma buat nonton atau browsing aja. Kerasanya tuh pas kita pakai Apple Pencil aja. Dimana setiap goresannya kita akan melihat bahwa ujung dari pensil ini nggak langsung menyentuh layarnya. Jadi kelihatannya nggak natural. Oh iya, refresh rate dari iPad ini masih 60Hz. Dan ini akan berdampak langsung saat kita memakai pensilnya. Dimana setiap goresan kita itu ada delay sepersekian detik. Nggak kayak di iPad Pro yang udah 120Hz. Dimana setiap goresannya itu benar-benar ngikutin ujung pensilnya. Ya, kerasa lebih natural aja. Walau begitu, buat kalian yang mau memakai iPad ini untuk menjadi buku catatan, menurut saya iPad 9 ini udah bagus banget ya. Kalian bisa memakai aplikasi seperti GoodNotes atau Notability untuk melakukan pencatatan kalian. Serta, enaknya mencatat di iPad itu, kalian bisa screenshot potongan buku dan dianotasi langsung di iPad. Jadi belajarnya itu makin gampang lagi. Oh iya, sekarang semua iPad akan mendapatkan bezel hitam. Jadi kalau dulu kita beli iPad warna putih, bezelnya juga putih. Sekarang kalau kita beli warna putih, bezelnya tetap hitam. Dan menurut saya ini merupakan langkah yang bagus ya. Karena layar iPad 9 ini kan nggak dilaminasi. Kalau bezelnya putih, celah udaranya itu makin kelihatan. Satu lagi, layar iPad 9 ini juga sudah memiliki fitur True Tone, yang menurut saya sih gimmick ya. Oke, itu aja yang sama. Sekarang kita mau bahas apa aja sih yang sudah berubah. Pertama di kamera depannya. Di iPad 9 ini, kamera depannya sudah di-upgrade menjadi 12 megapiksel ultra wide. Dengan kamera ultra wide ini, iPad 9 ini mendapatkan fitur center stage. Fitur ini memungkinkan kamera depannya untuk mengikuti subjek yang ada di depannya. Jadi kalau kita sambil video call dan kita gerak-gerak, kameranya itu bakal ngikutin kita terus. Lucunya nih ya, kamera depannya memiliki megapiksel yang lebih besar daripada kamera belakangnya. Nah, dari segi performa, sekarang iPad 9 juga sudah dibekali dengan A13 Bionic chip yang sama yang dipakai di iPhone 11. Serta iPad 9 ini juga memiliki RAM 3GB.
Untuk performanya sih ya seperti yang kita bayangin ya. Multitaskingnya cepet, nggak ada lag, dan performa gamingnya pun juga sangat bagus. Bahkan lebih bagus daripada iPad Pro generasi kedua. Jadi kalau kita main game kayak COD, settingan grafiknya itu bisa rata kanan tanpa masalah. Atau game yang lebih berat kayak Genshin Impact juga bisa rata kanan. Yang anehnya sih pas saya coba ekspor video, dibandingkan dengan iPad Pro generasi kedua, untuk proyek yang sama persis, di iMovie ternyata lebih cepat ekspor di iPad Pro daripada iPad 9. Padahal kalau kita benchmark, jauh lebih bagus iPad 9. Dan buat kalian yang penasaran hasil Geekbench antara iPad 9 ini dengan iPad Pro 2017, ya di sini kelihatan ya, iPad 9 jauh lebih cepat. Jadi kalau masalah performa, iPad 9 ini nggak usah diragukan deh. Lanjut ke perubahan dari OS-nya. Di iPadOS 15 ini, Apple telah meningkatkan usabilitas dari fitur multitaskingnya. Jadi sekarang kalau kita lagi buka aplikasi, di bagian atasnya ada 3 titik ini. Dan kalau kita tekan tombolnya, kita langsung dikasih beberapa pilihan. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kita fokus dulu ke bagian yang ada di atas ini. Di atas ini ada 3 pilihan. Yang di tengah ini untuk membuka 2 aplikasi sekaligus atau yang disebut sebagai split view. Nah, di sini kita langsung dibawa ke home screen-nya. Jadi kita tinggal pilih aplikasi apa aja yang mau kita jadiin samping-sampingan. Di sini nggak harus aplikasi yang berbeda, aplikasi yang sama juga bisa. Jadi kalau kalian mau browsing 2 sekaligus, tinggal pencet Safari lagi dan akan kebuka seperti ini. Habis itu kita bisa browsing seperti biasa deh. Nah, di setiap sisi ini terdapat 3 titik yang sama. Kalau kita pencet 3 titik tersebut, kita bakal dikasih pilihan yang sama juga. Dan kalau kita pencet yang paling kanan, dia akan mengubah aplikasi tersebut menjadi slide over seperti ini. Tujuan dari slide over ini adalah untuk mengecilkan window tersebut, dan kalau kita udah nggak pakai, bisa kita singkirin ke kanan seperti ini. Dan kalau kita mau pakai lagi, kita tinggal tarik ke kanan dan muncul lagi. Dan kalau kita mau jadiin split view lagi, kita tinggal pencet 3 titik ini dan pencet yang tengah. Habis itu dia bakal kebagi menjadi 2 lagi. Enaknya lagi, kalau kita close aplikasi tersebut dan buka app switcher, di sini kelihatan ya, aplikasi apa saja yang kita pairing jadi satu. Jadi kayak tadi kita buka 2 Safari sekaligus, ya di sini juga muncul 2 Safari sekaligus. Dan kalau kita pencet, bakal langsung balik ke aplikasi tersebut dengan split view-nya. Satu lagi, kalau kita pencet tombol yang ada di tengah ini, kita bisa nge-swipe ke kanan dan menghilangkan split view tersebut. Perlu diingat ya, nggak semua aplikasi support split view ini. Jadi kalau kita buka aplikasi yang nggak support, dia bakal bilang split view not supported. Nah, satu tips lagi nih, kalau kita buka app switcher, lalu kita mau nge-drag satu aplikasi ke aplikasi lainnya, dia bakal otomatis menjadikan 2 aplikasi tersebut menjadi split view seperti ini. Dan fitur baru di iPadOS 15 ini, misalnya kita lagi buka Safari. Di bagian bawah ini, langsung muncul window Safari apa aja yang lagi kebuka beserta dengan pasangannya masing-masing. Sehingga untuk kegiatan multitasking di iPadOS terbaru ini jadi jauh lebih mudah untuk dipakai dan dimengerti ya. Perubahan terakhir dari iPadOS terbaru ini adalah sekarang di home screen-nya udah support widget ya. Jadi di sini kalian bisa menaruh widget apa aja yang menurut kalian penting untuk kegiatan kalian. Oh iya, di iPadOS 15 ini, iPad kalian sekarang sudah bisa mengenali teks yang ada di gambar. Jadi kalau kalian buka galeri kalian dan ada teks di foto itu, kita bisa nge-drag dan mengcopy teks tersebut. Atau kalau kalian membuka aplikasi kamera kalian, si iPad ini akan mengenali tulisan tersebut dan memberikan opsi untuk mengcopy tulisannya. Ya buat kalian yang masih duduk di bangku sekolah, fitur ini akan sangat berguna ya. Kalian gak usah repot-repot nyatet dari papan tulis. Cukup di foto, udah deh. Untuk masalah baterai, iPad 9 ini memiliki ketahanan baterai yang legendaris. Seperti iPad-iPad lainnya, dia memiliki ketahanan baterai di 10 jam. Saya sendiri sih biasanya ngecas 2-3 hari sekali ya, dimana iPad-nya biasanya saya gunakan untuk browsing atau konsumsi media. Mungkin kalau dipakai untuk kerja dan edit video bakal harus dicas setiap hari. Kalau untuk gaming, dia biasanya tahan 5-8 jam tergantung game yang dimainkan. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terbesarnya. Bisa nggak sih iPad ini menggantikan laptop untuk keperluan kalian? Kalau kita lihat dari spesifikasinya sih harusnya nggak ada masalah ya. Namun masalahnya itu bukan di performa, melainkan di OS-nya itu sendiri. Walaupun sebenarnya di iPadOS 15 ini terdapat beberapa peningkatan, seperti misalnya di Finder. Saat kita mau copy file, sekarang udah ada progress bar-nya. Serta sekarang dia juga udah bisa membaca harddisk eksternal dengan format NTFS. Dan perlu diingat, speed dari port Lightning ini cuma USB 2.0, jadi sangat lambat. Bahkan kalau kalian colok SSD eksternal aja, speednya itu tetap mentok di 60 MB per second. Untuk melakukan word processing sih sebenarnya bisa-bisa aja iPad ini. Tapi layarnya itu cukup kecil ya, sehingga produktivitas kalian juga pasti menurun. Dan kalau kalian lagi bikin makalah, kan sumbernya pasti dari internet ya. Dan proses bolak-balik antara dari browser dan tempat kita ketik itu cukup repot. Kalau kita pakai mouse, kita harus drag ke bawah, tunggu sampai dock ini muncul, pilih Safari, copy, terus drag lagi ke bawah, tunggu muncul lagi, baru balik ke ketikan kita. Di sini animasi untuk memunculkan dock ini terlalu lambat, jadinya agak nyebelin ya. Kalau kita lihat Windows kan dia selalu muncul di bawah.
Walau sebenarnya sih sekarang udah banyak keyboard combo di iPad ini, jadi kalau kita pencet Command Tab juga kita bisa gonta-ganti aplikasi dengan cepat. Paling kalau kalian maksa banget mau bikin skripsi di iPad, saran saya kalian minimal harus pakai keyboard eksternal. Kalau enggak, masa setiap kali kalian mau ngetik, layarnya udah hilang setengah kayak gini? Oh, fun fact lagi, scrolling mouse di iPad OS ini tetap aneh ya. Entah kenapa pergerakan scrollingnya itu sangat patah-patah, dan nggak natural gitu, nggak kayak di Windows atau di Mac. Satu-satunya cara biar kalian ngerasa natural itu dengan memakai trackpad. Cuman kan aneh aja, masa kalian beli trackpad demi bisa scrolling dengan lancar? Menurut saya pribadi, iPad ini kalau mau ganti laptop sih belum ya. Tapi kalau mau dijadikan sebagai alat komplementer, khususnya untuk kalian yang menekuni jurusan desain, iPad ini oke banget. Karena kalian bisa mengintegrasikan iPad ini ke workflow kalian, dimulai dari fitur sidecar. Dengan fitur ini, kalian bisa mengubah iPad kalian menjadi layar kedua. Dan kalau udah kayak gini, kalian bisa memakai Apple Pencil dengan aplikasi yang ada di Mac kalian, seperti Photoshop, Illustrator, atau aplikasi gambar lainnya. Selanjutnya, juga ada fitur namanya Universal Control. Dengan fitur ini, kalian bisa memakai keyboard dan trackpad dari Mac kalian dan mengontrol iPad ini. Lebih dari itu, kalian bisa ngedrag file atau dokumen dari iPad ke Mac kalian dan sebaliknya. Ibaratnya kalian lagi bikin presentasi di iPad dan makalah di Mac kalian. Lalu kalian mau mengambil foto yang ada di presentasi ke makalah kalian. Tinggal di drag aja, lalu fotonya langsung pindah. Udah kayak sulap kan? iPad 9 ini merupakan tablet yang sangat bagus, apalagi dengan harganya yang relatif terjangkau. Namun, karena harga yang miring tersebut, terdapat beberapa pengorbanan, khususnya di bagian display. Untuk kapasitasnya sendiri, iPad ini sekarang mulai dari 64GB, atau 2 kali lipat lebih besar daripada iPad 8 dengan harga yang sama. Dengan begitu, saya lebih bisa merekomendasikan orang untuk membeli versi 64GB ini, apalagi kalau dia cuma pakai untuk main 1-2 game atau konsumsi media via streaming. Buat kalian yang simpen banyak foto atau mau edit video, saran saya sih mending beli yang 256GB ya. Perlu diingat ya, walau iPad 9 ini merupakan iPad termurah, tapi dengan membeli iPad ini, kalian bisa merasakan full experience dari sebuah iPad. Ekosistem aplikasi yang terbaik, baterai yang tahan lama, performa yang kencang, dan jaminan software update yang lama. Dan kalau kita ngomongin fungsionalitas, kalau kita bandingkan iPad 9 ini dengan iPad Air atau bahkan iPad Pro, bedanya itu nggak signifikan. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau dibandingkan dengan iPad mini, iPad Air, atau iPad Pro, itu gimana? Ya, ditunggu aja review dan komparasi selanjutnya ya. Kira-kira menurut kalian mana yang saya harus bahas terlebih dahulu? Komen-komen di bawah ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.